Halo, shalom. Kita berjumpa kembali di sesi ketiga ini ya. Nah, saya ingin membacakan di mana nanti akan ditayangkan di layar Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia itu spesial gitu ya. Jadi ada gambar dan rupa Allah gitu di dalam diri setiap manusia ini, di mana mereka itu diberikan kuasa gitu ya untuk menaklukkan, untuk menjadi punya otoritas gitu ya, punya otoritas untuk menguasai semua yang ada di dunia, yang ada di bumi gitu. Nah, keistimewaan apa sih yang menjadikan manusia ini spesial gitu dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya? Nah, yang pertama yaitu kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi ada karakter Allah di dalamnya. Tetapi makhluk ciptaan lain itu enggak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Terus dari segi akal budi, manusia itu diberikan akal budi di mana dia bisa menimbang segala sesuatunya gitu ya, yang mempunyai hati nurani. Tetapi kalau makhluk lain itu dia hanya punya insting gitu ya. Dia enggak punya akal budi. Itu yang membedakan. Nah, kalau manusia itu juga diberi kemampuan atau mampu membuat sebuah pilihan gitu, sebuah keputusan. Tetapi kalau makhluk yang lain itu enggak memiliki kehendak bebas gitu ya, seperti manusia. Mereka tidak mempunyai istilahnya itu hak khusus gitu ya dari Tuhan. Nah, mengenai otoritas juga manusia itu mempunyai otoritas untuk menaklukkan semua di bumi. Dikatakan tadi mereka supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi komplit gitu ya. Kalau makhluk lain itu tidak bisa, tidak diberi otoritas untuk berkuasa seperti manusia. Kalau manusia itu diberi kemampuan. Nah, karena itu kita itu diberi penghargaan gitu ya oleh Allah. Tetapi sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, mulai terjadi pergeseran gitu ya. Jadi gambar dan rupa Allah itu mulai kabur di dalam diri manusia. Manusia itu mulai menjadi jahat gitu ya. Semestinya kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu tidak ada kejahatan di dalamnya. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada dosa gitu. Karena Allah itu kudus, Allah itu suci gitu ya. Jadi semestinya manusia pun juga
berlaku sama. Tetapi ya itu tadi, karena manusia itu memiliki kehendak bebas. Dia bisa memilih mau melakukan hal yang baik atau hal yang buruk gitu. Nah, di mana Adam dan Hawa sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Mereka tidak mempergunakan kesempatan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Padahal semuanya itu udah disediakan, semua fasilitas itu yang terbaik gitu ya. Dikatakan di Taman Eden itu ada beberapa macam sungai gitu ya, bagus banget gitu di Taman Eden tuh. Tetapi mereka juga enggak usah susah payah di dalam bekerja, semua itu ya serba mewah lah ya kalau kita manusia di bumi itu mengatakan. Nah, tetapi ya itu tadi, karena salah di dalam menentukan sebuah keputusan, di dalam membuat sebuah pilihan, sehingga terjatuhlah mereka termakan bujuk rayu iblis. Jadi dosa yang mereka perbuat itu menurun gitu ya kepada keturunannya. Gitu. Nah, kita coba buka di dalam Kejadian 4, 1-16. Saya akan bacakan di situ. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, dikatakan tadi bahwa Adam itu bersetubuh dengan Hawa, kemudian Hawa ini mengandung melahirkan anak Kain dan Habel. Nah, ketika Kain dan Habel ini dilahirkan menjadi besar, nah Kain ini menjadi petani, kalau Habel itu menjadi gembala kambing domba. Jadi mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri ya, bukan pekerjaan yang sama. Nah, pekerjaannya beda, cara memberi persembahan kepada Tuhan pun juga berbeda ternyata. Seharusnya meskipun pekerjaan boleh beda, tetapi ketika memberi persembahan harusnya sama ya sikap hatinya itu. Tapi dikatakan bahwa setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain itu mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Berarti bukan yang terbaik yang dipersembahkan oleh Kain kepada Tuhan itu. Sikap hati Kain ini loh yang digugat oleh Tuhan. Tetapi beda dengan Habel, di mana Habel itu mempersembahkan persembahan itu dari anak sulung kambing dombanya. Jadi kalau sulung itu yang terbaik gitu ya. Demikian juga kalau anak sulung itu dipandang lebih berharga gitu. Nah, ini demikian juga ketika Habel mempersembahkan. Pokoknya yang pertama dulu, yang utama aku dapatkan itu yang aku persembahkan. Nah, ini yang membedakan. Sehingga sikap Tuhan pun di dalam menerima persembahan Kain dan Habel itu juga berbeda. Bukan masalah jumlah ya. Karena persembahan janda miskin yang memberikan 1 duit 2 peser itu ya. Itu dipandang Tuhan itu lebih berharga loh dari orang kaya yang memberikan sebagian dari harta kekayaannya. Jadi bukan masalah jumlah yang dilihat oleh Tuhan itu, tetapi sikap hati gitu ya. Kalau masalah jumlah itu enggak jadi masalah buat Tuhan, karena Tuhan itu yang punya segalanya. Berkat itu yang memberi itu Tuhan. Semuanya itu kepunyaan Tuhan, tapi dititipkan kepada kita gitu ya. Diberikan kepada anak-anaknya. Pada waktu tidur gitu ya. Nah, di sini ketika persembahan Kain itu, korban persembahannya dikatakan tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi nggak dianggap oleh Tuhan itu. Beda dengan Habel. Itu hati Kain itu menjadi sangat panas. Marah dia, emosi gitu ya. Mungkin dia merasa, loh, kurang apa persembahanku ini? Dia tidak introspeksi ketika persembahannya tidak diindahkan, dia tidak berusaha berpikir, loh kenapa ya? Kok Tuhan itu lebih senang dengan persembahan Habel daripada persembahanku?
dari mana ya kesalahannya? Mungkin dia bisa tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Tuhan? Apa yang membedakan?" Kain tidak dengan rendah hati, gitu ya, menerima segala sesuatunya. Tetapi dia cuma berpikir itu dengan tidak berpikir panjang gitu ya. Sehingga dia merasa marah di dalam dirinya gitu ya, di dalam hatinya gitu. Gak terima gitu. Bisa-bisanya ya persembahanku ini gak diperhatiin oleh Tuhan. Aku ini kan anak sulung, gitu ya. Mungkin dia merasa lebih otoritas ya, lebih senior gitu ya. Kok dikalahkan dengan yang junior. Ada ya kadang ya orang-orang ya, yang merasa dirinya itu senior gitu ya. Ketika, eee, juniornya ini lebih dianggap, lebih dipuji, nggak senang hati. Sama kayak, eee, Raja Saul itu. Ketika juniornya, Daud itu kan juniornya gitu ya, pegawainya gitu ya, dipuji-puji oleh rakyatnya gitu. Ketika dia lebih berhasil gitu ya, lebih sukses di dalam medan peperangan, nggak terima Saul itu. Nah demikian juga Kain ini. Ternyata Saul itu juga mempunyai dosa Kain ini ya. Nah Kain ketika menjadi marah, lalu sukacita itu hilang gitu ya dari dalam hatinya. Sehingga mukanya itu dikatakan tuh menjadi muram. Nah, kemudian datang firman Tuhan pada Kain itu dikatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan itu tahu nggak apa yang menjadi penyebab kenapa Kain itu bersikap seperti itu? Tahu Tuhan itu, tetapi Tuhan itu mau nanya, mau melihat apa respon dari Kain itu. Apakah dia nantinya akan rendah hati, mengaku dengan jujur apa yang ada di dalam hatinya, sehingga dia bisa memperoleh kesempatan untuk bertobat, untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi ketika seseorang berbuat sebuah kebaikan, itu tuh hatinya itu akan dipenuhi dengan sukacita gitu ya. Tetapi Tuhan juga ngomong, jika engkau tidak berbuat baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi saat Kain ini dikuasai dengan amarah, dia kan sudah berbuat hal yang tidak baik ya. Nah itu kans untuk dia melakukan sebuah dosa itu sangat besar. Gitu ya. Dikatakan tadi dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Jadi godaan untuk berbuat dosa itu sangat besar ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, dikatakan bahwa harus berkuasa, diperingatkan dulu oleh Tuhan. Kain ini sudah diperingatkan supaya dia tidak jatuh ke dalam kesalahan yang lebih dalam gitu ya, tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya? Kain tidak memperhatikan firman Tuhan, tidak memperhatikan peringatan yang daripada Tuhan. Dia tetap kekeh gitu ya di dalam kemarahannya. Dia membiarkan hatinya dikuasai oleh hati yang panas, berdedek gitu kan. Kalau orang ngomong gitu ya.
jengkel gitu ya. Dia membiarkan. Orang mau dikuasai dosa atau enggak, itu tergantung dari pribadi orang tersebut. Bukan tergantung pada Tuhan lagi. Tuhan sudah memberi kemampuan untuk kita untuk menangkal setiap dosa. Tetapi kalau kita sendiri yang membuka pintu untuk dosa itu masuk ke dalamnya, ya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu pilihan kita, gitu ya. Tuhan tidak ikut campur. Tuhan tidak mau. Gitu ya. Kehendak bebas yang Tuhan beri itu. Tetapi ya itu ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Nah, di sini kemudian Kain ini ngajak Habel, malah dibawa pergi ke padang. Nah, ketika di sana dikatakan tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya, lalu membunuh dia. Nah, fatal akibatnya kan. Ketika Kain membiarkan dosa itu menguasai dirinya. Melakukan sebuah kejahatan terhadap adiknya sendiri loh ya. Ini adik kandung loh ini. Bukan adik tiri. Sudah tidak jalan. Nalarnya itu, hati nuraninya itu udah nggak jalan. Kain ini. Nah, setelah dia membunuh, dia berlaku seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Gitu. Tetapi dia lupa kalau Tuhan itu maha tahu kan. Dikatakan Tuhan itu berfirman, di mana Habel adikmu itu? Kasih kesempatan lagi sama Tuhan, ditanyain. Ngaku enggak kamu? Tuhan pingin lihat. Loh ya. Jadi ketika Tuhan menanyakan sesuatu, berfirman pada kita, itu bukan berarti Tuhan enggak tahu. Tapi ada kesempatan yang Tuhan kasih. Apakah kita mau dengan rendah hati mengakui setiap kesalahan kita? Nah, di sini Kain itu menjawab, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Nah, rupa-rupanya dia melakukan hal yang sama dengan yang diperbuat oleh orang tuanya. Jadi ketika Adam ditegur oleh Tuhan karena makan buah terlarang, dia ngomong, ngeles dia. Perempuan yang kau kasih itu loh, yang ngasih aku buah terlarang. Nah, ketika Hawa ditanya oleh Tuhan, ular itu loh. Jadi itu nurun gitu ya. Di mana ini terlihat di sini. Kemudian Tuhan yang ngomong, loh darah adikmu itu loh berteriak. Maka ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita dan kita tidak mempergunakan kesempatan itu sebaik mungkin, hukuman Tuhan yang akan turun menimpa kita. Maka Tuhan berkata, terkutuklah engkau. Nah, mendapat sebuah kutukan Kain ini. Dikatakan bahwa tanah yang dihasilkan itu tidak memberikan hasil sepenuhnya. Jadi kalau Kain itu tadinya menjadi petani gitu ya, dia menuai 100% gitu ya dari hasil tanamannya, itu dia tidak sepenuhnya lagi mendapatkannya. Mungkin 70%, 80%, atau 50% mungkin. Jadi fasilitas istilahnya berkat yang utuh itu tidak menjadi bagiannya lagi di sini. Dan bukan itu aja. Dikatakan bahwa
Kain ini akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Jadi terusir gitu ya, dari tempatnya, gitu ya. Dihalau oleh Tuhan. Sama seperti orang tuanya, dihalau dari Taman Eden. Jadi kita harus berhati-hati ya, ketika kita sudah memiliki fasilitas, yang terbaik dari Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan demi kesalahan dan berujung pada dosa, gitu ya. Tidak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita itu akan terusir gitu ya, dari tempat kita berada, gitu ya. Kita tidak mendapatkan yang terbaik lagi. Harus dengan bersusah payah. Nah, yang dikatakan Kain itu apa kemudian kepada Tuhan? Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah, orang-orang yang tidak mau legowo gitu ya, menyadari kesalahannya, seperti Kain ini. Dia tidak istilahnya itu memohon belas kasihan dari Tuhan, malah dia itu berkata kepada Tuhan seakan-akan tuh ya dia mau nyalain Tuhan gitu ya. Tuhan, kamu tuh hukum aku seperti ini. Itu nggak bisa loh aku nanggungnya Tuhan. Nggak seharusnya loh aku mendapatkan hukuman seperti itu. Seakan-akan tuh Kain mau berkata seperti itu, gitu ya. Nggak terima gitu dengan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ya. Jadi ketika berdosa tidak mau bertobat itu semakin parah gitu ya, akan semakin merembet gitu ya ke dalam dosa yang lain, di mana menyalahkan Tuhan gitu ya atas situasi yang dihadapinya, atas hukuman yang Tuhan berikan. Nah, dia ngomong gini, "Loh dia seakan-akan itu ngomong sama Tuhan, "Lah kalau kamu ngasih hukuman seperti ini, kamu itu nanti kan, istilahnya kepingin aku mati tah." Ini bahasa jeleknya gitu ya, bahasa yang kasarnya gitu ya. Karena dia berkata, "Loh, kalau aku terusir dari tempat ini, aku menjadi seorang pelarian, pengembara, ada orang yang ketemu aku, tentulah mereka akan membunuh aku." Dia ngomong gitu. Nah, sehingga dia protes sama Tuhan gitu. "Gimana Tuhan kalau seperti ini? Yang adil dong." Ya. Kadang kita itu ketika menghadapi suatu situasi, posisi yang sulit, kita protes kan sama Tuhan. "Tuhan, kok kayak gini toh? Aku ini sudah melakukan toh yang terbaik untuk Engkau. Meskipun aku keliru Tuhan, tapi ya nggak gini-gini amat." Gitu. Kadang protes kan ya, seperti itu ya. Nah, sama seperti Kain ini. Tetapi Tuhan itu dalam setiap kesalahan kita sekalipun, kasih Tuhan itu tidak berubah untuk kita, untuk saudara dan saya. Kain, sebagaimanapun besarnya dosa yang diperbuat, membunuh adiknya sendiri. Ketika dia mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, kalau aku terusir itu nanti aku kalau ngadepi hal-hal seperti ini loh, yang buruk seperti ini Tuhan." Nah, Tuhan itu ngomong, "Sekali-kali tidak, karena barang siapa yang membunuh Kain itu akan dibalaskan 7 kali lipat." Jadi diberikan perlindungan oleh Tuhan. Proteksi Tuhan itu tetap ada, diberikan kepada Kain itu. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, asal kita tidak keluar gitu ya dari proteksi Tuhan, itu tetap ada proteksi itu. Sekalipun kita mendapatkan sebuah hukuman dari Tuhan, Kain ini tetap mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu menaruh tanda pada Kain supaya tidak dibunuh
oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Diberi stempel gitu ya sama Tuhan itu. Kemudian Kain baru pergi dari hadapan Tuhan. Di sini kita lihat kenapa sih Kain itu kok bisa melakukan sebuah kejahatan yang begitu rupa. Mempunyai rasa iri hati, dengki terhadap saudaranya sampai membunuh. Sampai sama Tuhan tuh tidak bisa diperingatkan. Gitu ya, tidak mau diperingatkan. Gitu. Padahal orang tuanya itu pasti nggak ngajarin hal-hal yang jahat kan kepada Kain dan Habil ini. Nggak mungkin dong orang tuanya itu ngajarin. Nanti ya kalau ada orang yang jahat sama kamu, bunuh gitu. Kan enggak kan ya. Pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi kok bisa? Bahkan roh berkelitnya itu loh, itu juga sama dengan orang tuanya. Itu ada di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, karena dosa Adam dan Hawa itu, Adam melakukan dosa, membiarkan Hawa gitu ya, tidak memberikan pengertian yang benar, melakukan hal yang salah, tidak memberikan pengertian yang benar, tidak memberikan batasan yang benar kepada Hawa, sehingga Hawa itu bisa dengan mudahnya gitu ya termakan bujuk rayu iblis atau ular itu. Padahal Adam itu kan sudah lama ya, sudah ada lebih dahulu sebelum Hawa di Taman Eden itu. Dan ular itu udah ada di situ. Nah, kenapa Adam itu bisa bertahan gitu ya? Pasti kan namanya ular, iblis. Itu tujuannya itu untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Pasti Adam pun juga akan ditipu, dibujuk gitu ya oleh iblis ini untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi Adam itu enggak jatuh itu ke dalam dosa. Tetapi justru setelah ada Hawa, pasangan yang diberikan Tuhan di sampingnya, yang seharusnya itu menjadi pasangan yang sepadan gitu ya. Tetapi justru menjadi kehancuran buat Adam. Jatuh ke dalam dosa. Jadi dikatakan ini, kalau satu orang aja udah berdosa, semuanya itu dosa itu turun gitu ya. Jadi karakter dosa itu menurun gitu. Ya, makanya Kain ini pun juga mempunyai karakter dosa. Dia bukan seseorang yang mempunyai kekudusan gitu ya. Dia bukan seseorang yang mengasihi adiknya. Tetapi perbuatan jahat itu bisa sampai dilakukan tega-teganya. Nah, ketika kita udah terikat di dalam sebuah dosa, itu tidak mudah untuk kita melepaskan diri dari perbuatan dosa itu. Kita akan lihat di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 23 ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat.
melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, dikatakan ya di sini ya, bahwa ketika kita terikat di dalam sebuah dosa, itu kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Kita kepinginnya itu ya. Ketika kita melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, kita kan pasti ingin berbalik gitu ya dari dosa dan kesalahan itu. Tapi dikatakan di dalam ayat ini, yang kita lakukan itu justru kebalikannya. Ketika kita mau berlaku yang baik itu enggak bisa. Justru yang jahat itu yang diperbuat. Karena ada dosa yang diam di dalam diri kita. Yaitu dikatakan, bukan lagi aku yang memperbuatnya. Jadi kita tidak bisa menguasai gitu ya. Apa yang menjadi kelakuan kita, perbuatan kita. Dosa itu begitu mengikat gitu ya diri kita. Nah, setiap kita itu pasti mempunyai keinginan untuk berbuat apa yang baik gitu ya. Sadar roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan mengingatkan kita, akan mengusik kita untuk berbalik dari apa yang menjadi dosa kita. Nah, sehingga dikatakan di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Pada dasarnya karena kita itu kan diciptakan semestinya itu menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga ada kebaikan Allah yang tinggal di dalam diri kita. Jadi dikatakan bahwa mau aku ini melakukan hal-hal yang baik, suka aku dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Gitu. Misal, jangan mencuri gitu ya. Senang aku dengan hukum Allah itu, kepinginnya enggak mencuri gitu. Tapi kok ya enggak bisa ya, karena kebutuhan gitu ya. Jadi itu yang mendasari dosa itu ngiket banget gitu loh. Jadi dikatakan itu kita akan menjadi tawanan dosa yang bisa melepaskan kita dari dosa itu. Hanya Tuhan. Tetapi atas dasar keinginan dan kemauan kita untuk keluar dari dosa itu. Tidak ada yang bisa membebaskan kita jika kita sendiri tidak mau keluar dari dosa tersebut. Gitu ya. Dikatakan dosa itu kan mengikat gitu ya. Kita tidak bisa keluar dengan kekuatan kita sendiri. Cuma Tuhan yang bisa. Gitu. Tapi harus kitanya yang mau. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku ini loh Tuhan, sudah melakukan dosa. Seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Tapi aku pengen keluar Tuhan. Aku tuh nggak pengen berbuat dosa terus. Tapi aku nggak bisa keluar Tuhan. Aku itu begitu terikat Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak berjuang ya. Di dalam keluar dari dosa itu. Nggak bisa kita itu cuma bergantung sama Tuhan. Tetapi juga harus ada perjuangan dari dalam diri kita. Misal, orang yang kesukaannya berzina gitu ya, mungkin. Dia pingin keluar dari dosanya tersebut. Nah, dia ngomong ke Tuhan, kan nggak bisa keluar sendiri kan. Dia ngomong ke Tuhan, Tuhan aku mau, Tuhan aku nggak mau melakukan hal-hal yang berbuat zina terus-menerus Tuhan. Tapi gimana? Nah, Tuhan berikan kemampuan. Tetapi seseorang ini, dia juga harus berjuang, menyalipkan dirinya. Ketika godaan itu datang, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika dia sudah berusaha dengan maksimal, itu Tuhan yang akan menjaga dia, yang akan memampukan dia. Nah, ini tidak bisa istilahnya diputuskan dalam waktu sekejap ya. Kadang proses pertobatan kita itu berjalannya bertahap gitu ya. Kita bisa masih kesandung kadang. Tapi gak apa-apa. Kita berjuang terus gitu. Nanti dengan pertolongan Tuhan, kita akan bisa lepas total dari dosa yang mengikat kita. Ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian, ini contoh sederhana gitu ya. Ada seseorang yang terikat gitu ya dengan rokok. Dia ngerti bahwa rokok itu tidak bagus untuk kesehatan gitu ya, merusak tubuh gitu ya. Kan ada firman-Nya, harus menjaga bait Allah gitu ya. Nggak boleh berbuat seenaknya sendiri. Bait Allah itu kan tubuh kita gitu ya. Dia tahu, dia datang sama Tuhan. Punya keinginan lepas dari rokok itu. Nah, di tengah-tengah Tuhan melepaskan dia dari ikatan rokok itu. Dia kan sendiri harus berjuang gitu loh. Ketika timbul keinginannya untuk ngerokok gitu, dia harus berusaha mengatasinya, yaitu dengan semaksimal mungkin mengalihkannya, mungkin dengan makan permen gitu ya. Atau dengan istilahnya dia melakukan kegiatan yang lain gitu yang menyibukkan dia sehingga dia tidak terfokus untuk kepada keinginannya untuk merokok. Nah, di sini ini yang dikatakan bahwa kita itu tidak bisa menyerahkan 100% ke Tuhan untuk setiap pertobatan kita. Harus ada respon keinginan yang kuat dari dalam diri kita. Ya, pasti banyak gitu ya dari teman-teman yang pernah terikat di dalam sebuah ikatan dosa gitu ya. Dimana yang tadinya itu istilahnya itu tidak bisa keluar. Nah, seseorang yang suka memberontak, contoh gitu ya, apa namanya, seseorang yang suka memberontak gitu ya, itu saya ambil tokoh di dalam Alkitab yaitu Absalom. Nah, Absalom ini kita tahu bahwa dia anak Raja Daud gitu ya, Absalom ini. Nah, awalnya tidak dikatakan sesuatu yang buruk tentang Absalom, tetapi awal mulanya ketika saudaranya Absalom ini Tamar diperkosa oleh Amnon, itu ya, anak Daud tapi beda ibu ya, ibunya beda gitu ya. Nah, itu menjadikan Absalom yang
sangat menyayangi adiknya, itu menjadi marah. Dia bunuh gitu Amnon ini. Nah, di mana ini juga sebagai akibat ketidakbijakan Daud di dalam menyikapi apa yang terjadi pada anak-anaknya. Dia berusaha membungkam Absalom, berusaha ya udahlah nggak terjadi apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, berbahayanya sebagai orang tua ketika kita tidak bijak gitu ya di dalam membuat sebuah keputusan, di dalam menyikapi sebuah situasi, itu bisa menjadikan anak kita melakukan suatu perbuatan yang jahat. Absalom dia mempunyai bibit pemberontakan itu ada. Nah, tapi ini dipicu oleh Raja Daud, sehingga Absalom ini ketika membunuh Amnon gitu ya, dia diusir kan oleh papahnya, oleh Raja Daud. Nah, dia ketika diusir ini, akhirnya oleh Yoab itu, panglimanya Daud itu, di istilahnya itu Yoab ini berkata kepada Daud bahwa supaya manggil balik ini siapa? Absalom, memaafkan Absalom gitu ya. Nah, sampai akhirnya Absalom ini dipanggil pulang. Nah, lagi-lagi Daud ini tidak bijak gitu ya. Jadi Absalom ini sudah dipanggil pulang, tetapi dia tidak mau menemui Absalom. Absalom ini dianggap seperti tidak ada. Gitu ya. Nah, dia tidak merangkul Absalom, anaknya ini. Dia tidak ngomong, ya aku tahu bahwa kamu salah. Ya udah, toh semuanya udah terjadi. Tapi kamu harus belajar dari kesalahanmu ini. Ya udah, papa maafkan kesalahanmu. Kan seharusnya seperti itu gitu ya. Supaya untuk memulihkan segala sesuatunya. Karena seorang anak yang diusir oleh orang tuanya pasti akan menimbulkan luka di dalam hatinya. Nah, di sini Daud laki-laki tidak bijaksana. Sehingga Absalom ini membuat sebuah ulah gitu ya. Untuk memanggil Yoab tadinya, tetapi Yoab tidak mau datang. Karena Yoab itu kurang lebih tahu apa yang akan dilakukan yang diinginkan oleh Absalom. Sampai akhirnya Absalom ini membuat sebuah keributan yang membuat Yoab itu datang. Dan dia ngomong dengan Yoab ini, sampaikan pada ayahku, buat apa aku ini ada di sini dipanggil pulang dari Gesur. Kalau aku ini tidak diterima, dianggap seperti tidak ada. Kurang lebih intinya seperti itu ya. Nah, sehingga akhirnya Daud pun mau menyambut Absalom. Dia mulai merangkul Absalom lagi. Tapi ternyata ya, sudah ada, karena ada luka di dalam hatinya dan ada bibit pemberontakan itu ada, itu menjadi hidup di dalam diri Absalom. Sekalipun dia sudah diterima, itu justru itu adalah sebuah trik yang dilaksanakan oleh Absalom untuk mengambil hati Daud supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaannya itu. Nah, di situ dia membuat sebuah pemberontakan. Jadi dia mendatangi orang-orang supaya berpihak di sisinya. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa sebuah pemberontakan tidak akan pernah
direstui oleh Tuhan. Pemberontakan itu menjadi gagal. Absalom tetap tidak bisa menguasai kerajaan. Kerajaan tetap ada di tangan Raja Daud. Oleh Tuhan dikembalikan kepada Raja Daud, meskipun untuk sementara dikuasai oleh Absalom ini. Demikian juga dengan Yoab, gitu ya. Yoab mempunyai bibit pemberontakan di dalam hatinya. Dia selalu tidak tunduk terhadap otoritas di atasnya. Dia ada hal-hal yang dilakukannya dengan membunuh Abner, gitu ya. Karena tanpa seizin Raja Daud. Jadi Abner ini pernah membunuh adiknya Yoab. Sehingga Yoab ini menjadi dendam, gitu ya. Nah, ketika suatu saat Abner itu datang menemui Raja Daud untuk membuat sebuah kesepakatan. Nah, pulangnya ini dicegat oleh Yoab, kemudian dibunuh. Padahal Daud tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika seseorang tidak mau bertobat, dia akan melakukan kesalahan yang berulang-ulang terus. Sama dengan Yoab ini. Setelah itu dia juga melakukan sebuah pemberontakan. Ketika Raja Salomo berkuasa, Yoab ini sebagai panglima Daud pasti ngerti kan, kalau yang ditunjuk oleh Raja Daud menggantikan posisinya menjadi raja itu adalah Salomo. Tetapi karena Yoab ini mungkin merasa tidak cocok dengan Salomo, dengan gaya kepemimpinannya. Sehingga membuat dia itu akhirnya malah berpihak kepada Adonia, bukan Salomo. Seseorang yang seharusnya ditunjuk oleh Raja Daud untuk menggantikannya. Nah, jadi betapa pentingnya gitu ya, untuk kita itu cepat-cepat bertobat gitu ya. Karena dosa ketika kita tidak membereskannya itu merembet terus gitu ya. Seperti kanker gitu ya. Itu merambat terus gitu ya. Semakin lama semakin ganas. Tidak ada obatnya. Sehingga hanya manusia yang membiarkan dirinya itu dituntun oleh Roh Allah itu yang tidak kehilangan jati dirinya di hadapan Allah. Supaya kita menjadi seseorang yang benar-benar istilahnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tahu rule-nya. Kita harus tahu apa yang harus kita perbuat. Ketika kita sudah masuk tercemplung dalam dosa, kita nggak mungkin gitu ya, tidak pernah melakukan dosa sama sekali itu nggak mungkin gitu ya. Pasti paling tidak itu sekali itu kita bisa kecemplung di dalam dosa gitu ya. Mungkin kalau kita kecemplung dalam dosa itu ada satu karena ya faktor kesengajaan, karena ya keinginan hati kita sendiri. Kita yang membuka hati untuk dosa itu bisa menguasai diri kita. Tetapi bisa juga kita melakukan dosa itu karena ketidakmengertian kita. Jadi kita tidak mengerti kebenaran. Belum mengerti kebenaran. Contoh orang yang tidak memberikan persembahan, di mana saya pernah membahasnya di sesi yang sebelumnya ya, yang seseorang ngomong gitu ya, udah kita
nggak usah memberikan persembahan ke gereja gitu ya. Karena gereja ini uangnya udah banyak orang yang kaya-kaya itu sudah banyak memberikan persembahan, nggak kekurangan. Kita kasih aja perpuluhan kita itu untuk membantu saudara kita yang kekurangan atau orang-orang yang miskin. Padahal itu rule-nya itu harusnya enggak seperti itu. Kalau kita mau membantu orang-orang yang kekurangan itu diakonia, persembahan diakonia, bukan dari perpuluhan, gitu ya. Itu beda sendiri. Nah, kalau istilahnya nanti gereja itu yang gitu ya, yang persembahan kita, perpuluhan kita itu dialihkan ke mana? Istilahnya itu diorganisir gitu ya, untuk hal-hal yang apa aja, disalurkan ke mana. Itu gereja sendiri nanti yang akan mengatur gitu ya. Bukan tugas kita untuk ngatur-ngatur sendiri, itu bukan wewenang kita. Tetapi karena ketidakmengertian kita akan kebenaran, yaitu kita harus memberikan kepada seorang pekerja upah gitu ya, kepada seseorang yang sudah bekerja gitu ya, sudah membimbing kita. Nah, itu kita bisa kecemplung ke dalam dosa. Nah, ketika kita berada pada posisi tersebut, nah, pentingnya untuk sebuah pertobatan itu. Bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda kalau kita itu ya melakukan hal-hal yang jahat seperti yang dilakukan oleh orang dunia. Jadi di sini kita ngerti gitu ya, apa yang harus diperbuat. Nah, di dalam sesi yang berikutnya saya akan membahas untuk lebih lanjut, karena ini kita sudah terbatas oleh durasi waktunya ya. Maka akan saya lanjutkan di dalam sesi berikutnya. Sampai di sini dulu sesi yang kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat. Bye.